Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu teman-teman semua yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Kembali kita akan berbagi informasi kali ini terkait tes kemampuan akademik ya, atau TKA yang sebentar lagi akan dilakukan. Untuk semua jenjang ya, TKA akan dilakukan. Ini adalah sebagai pengganti UN ya, jika dulunya cuma ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu teman-teman. Kita akan mulai membagikan ya tentang jadwal ya, waktu dan jumlah soal serta jenis soal, kemudian bagaimana perhitungan nilainya supaya anak-anak kita persiapan ya Bapak Ibu teman-teman, baik dari jenjang SDMI, SNMPTN ataupun SLTA. Untuk persiapan, alangkah baiknya kita harus tahu ya Bapak Ibu teman-teman bagaimana teknis untuk pelaksanaan TKA. Langsung saja Bapak Ibu teman-teman, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu teman-teman, terima kasih. Langsung saja, tes kemampuan akademik. Dari sisi waktu, TKA akan dilaksanakan selama 1 hari ya bagi Bapak Ibu. Setiap lembaga atau sekolah madrasah akan melaksanakan TKA selama 1 hari. Ini sesuai dengan gelombang yang akan dipilih. Setiap siswa akan mengerjakan selama 130 menit Bapak Ibu teman-teman, akan masuk ruangan mengerjakan soal literasi atau bahasa Indonesia dan numerasi matematika itu selama 120 menit, sedangkan 10 menit ini untuk latihan Bapak Ibu teman-teman. Jadi siswa mengerjakan bahasa Indonesia dan matematika itu secara langsung beruntun ya Bapak Ibu teman-teman selama 2 jam. Itu untuk 1 hari ya, 1 waktu, atau selama 120 menit. Setiap siswa mengerjakan TKA selama 120 menit ditambah 10 untuk uji coba di awal ya. Oke Bapak Ibu teman-teman, itu waktunya, jadi 60 menitan setiap mata pelajaran. Kemudian ini jadwalnya Bapak Ibu teman-teman untuk SLTA ya, gelombang 1 dan 2 tergantung Bapak Ibu teman-teman lembaganya atau satkernya itu memilih gelombang berapa. Ada 3 sampai 4 November, 5 sampai 6 November. Sedangkan untuk paket C atau PK PPS kuliah itu di 8 9 November. Untuk susulan itu jadwalnya 17 sampai 20 November. Di TKA ini tidak ada ulangan ya Ibu teman-teman. Susulan ini bagi teman-teman yang berhalangan untuk melaksanakan. Jadi tidak ada susul atau lulus tidak lulus, semua melakukan hanya 1 kali, tidak ada ulangan karena tidak lulus misal. Sedangkan untuk jenjang SDMI dan SMP MTS ini belum dirilis, tapi perkiraan adalah di bulan Maret atau April 2025 itu Bapak Ibu teman-teman. Pertama waktunya, kemudian jadwal. Nah selanjutnya adalah jumlah soal Bapak Ibu teman-teman. Nah setiap siswa akan mengerjakan 30 butir soal literasi dan 30 soal numerasi. Jumlah adalah 60 soal. Jadi 30 soal bahasa Indonesia dan 30 soal matematika. Ini secara langsung dalam 1 waktu. Untuk jenis soal nanti terdiri dari 15 soal pilihan ganda, 15 soal multiple choice, multiple answer ya, MCMA, dan pilihan ganda dan jenis PGK ya Bapak teman-teman, pilihan ganda kompleks. Jadi yang 15 itu pilihan ganda biasa, optionnya adalah A, B, C, D ya Bapak Ibu, ada 4 option. Kemudian MCMA dan PGK itu apa? Kita bisa lihat di sini. Untuk bentuk soal nanti 15 soal ada option ya, optionnya A, B, C, D. Memilih salah satu jawaban yang benar. Untuk soal ini nanti akan dibuat oleh provinsi dan kabupaten Bapak Ibu teman-teman untuk 15 soal tadi. Kemudian untuk multiple choice, multiple answer dan PGK itu nanti ada 15 soal ya. MCMA itu diberikan pernyataan, siswa disuruh mencentang ya yang sesuai dan tidak sesuai Bapak Ibu teman-teman. Kemudian pilihan ganda kompleks itu biasanya menentukan benar atau salah ya Bapak Ibu teman-teman. Nah uniknya untuk MCMA maupun PGK ini kunci jawaban harus sama dengan kunci jawaban ya. Misalkan
di kunci jawaban benar-benar salah atau sesuai, tidak sesuai, dan satu saja siswa salah, maka jawaban akan dianggap salah teman-teman. Jadi harus sesuai dengan kunci jawaban ya untuk MCMA. Oke teman-teman, sedangkan untuk SMA, MCMA dan PGK ini nanti soal 15 soal dibuat oleh pusat Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi itu terkait soal, kemudian jenis soal, jumlah soal, dan jadwal ya Bapak Ibu teman-teman. Nah sedangkan untuk teknis penilaian ya Bapak Ibu teman-teman, nanti nilai atau penilaian itu secara digabung Bapak Ibu teman-teman, jadi tidak terpisah antara literasi dan numerasinya ya, tidak ada terpisah antara literasi dan numerasi, tetapi ini nanti akan digabung baik matematika maupun bahasa Indonesia, dan nanti akan muncul di sertifikat TKA-nya. Nanti ada sertifikatnya ya teman-teman, setiap siswa akan mendapatkan sertifikat beserta nilainya baik literasi maupun numerasi ya, nanti bisa terpisah atau digabung ya. Nah nanti untuk kategorinya itu pencapaiannya dikelompokkan menjadi 4 kategori ya, yang istimewa, baik, memadai maupun kurang Bapak Ibu teman-teman. Panitia akan menyusun rekap data statistik hasil TKA sebagai laporan akhir. Nanti setiap siswa akan mendapatkan sertifikat. Nilai ujian dari tiap mata pelajaran digabung untuk memperoleh total skor. Jadi nanti ada total skor Bapak Ibu, masing-masing ada nilainya, tetapi nanti juga ada nilai total ya Bapak Ibu teman-teman. Nanti mirip seperti SNBT UTBK ya Bapak Ibu teman-teman, menggunakan sistem item response theory IRT Bapak Ibu ya. Total skor nanti adalah 0 sampai 100 Bapak Ibu teman-teman ya, dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi nanti misalkan 80,50, 82,25, persis seperti ketika zaman ujian nasional terdahulu ya Bapak Ibu teman-teman. Nilainya nanti 2 digit ya, 0 sampai 100, dan 2 digit juga di belakang koma Bapak Ibu teman-teman ya. Misalkan 75,25 gitu Bapak Ibu teman. Itu untuk terkait penilaian ya, jadi masing-masing nanti akan digabung menjadi total skor nilai TKA. Oke, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu teman-teman, terutama untuk anak-anak kita SDMI terutama ini yang masih lama. Sedangkan untuk SLTA, SMA, SMK, SMA itu sebentar lagi nih ya, beberapa minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan akan melaksanakannya. Oke Bapak Ibu, semoga anak-anak kita dalam melaksanakan TKA bisa mendapatkan nilai yang maksimal kategori istimewa Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai dengan detik ini. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu di video informasi berikutnya. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.